Kudus adalah kota kabupaten yang terletak di timur kota provinsi Jawa Tengah. Kota Santri dan kota Kretek adalah sebutan lain dari kota ini. Selain itu, kota Kudus juga mempunyai ciri khas tersendiri, baik dari segi kesenian, kerajinan, dan beberapa bangunan bersejarah. Terlepas dari itu, di Kudus juga terdapat sebuah gunung yang mempunyai peranan besar bagi perkembangan kota Kudus. Adapun nama gunung tersebut adalah Gunung Muria. Sedangkan puncak Gunung Muria sendiri bernama Puncak Colo. Dan di puncak Gunung Muria inilah terdapat makam dan masjid Raden Umar Said atau nama kecil dari Sunan Muria. Gunung Muria sendiri dipilih Raden Umar Said untuk menjadi tempat tinggal, sekaligus tempat untuk menyebarkan agama Islam di daerah Muria khususnya. Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang turut menyebarkan agama Islam di Jawa. Beliau adalah salah satu dari wali 9 yang kebetulan bermukim di puncak Gunung Muria. Berhubung beliau itu bermukim di puncak Gunung Muria, maka beliau terkenal dengan nama Sunan Muria. Sunan Muria sendiri mempunyai orang tua yang bernama Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Sasaran berdakwah Sunan Muria tidak beda jauh dengan bapaknya, yakni berdakwah di desa-desa dan tempat terpencil. Beliau dakwahnya dipusatkan kepada masyarakat pedalaman. Adapun wilayah penyebaran dakwahnya adalah di Kabupaten Kudus bagian utara, Kabupaten Jepara, sampai ke timur Kabupaten Pati. Atau wilayah atau tempat yang kira-kira 6 km dari sini sampai Petoko itu kerbau itu berhenti. Kemudian Pak Sunan Muria ingin mendirikan masjid di sana, tapi ternyata baru mengumpulkan beberapa material, maka kerbau beliau berjalan naik sampai ke puncak Gunung Muria sana. Kerbau merumput di sana sampai beliau mendirikan masjid di sana. Akhirnya sang kerbau juga sampai habis umur kerbau itu. Akhirnya beliau menetap di sana di puncak Gunung Muria itu. Bahwa beliau mendirikan masjid itu sangat bagus, mewah. Teman-teman yang dari Kudus dan sekitarnya itu memberi pujian. Masjidnya Sunan Muria bagus sekali. Sunan Muria bukan merasa puas, justru beliau prihatin.
saya mendirikan masjid untuk dakwah, untuk memperjuangkan agama Islam. Ternyata saya mendapat pujian. Beliau prihatin, akhirnya masjid itu dibakar. Dibakar habis, dan beliau mendirikan masjid yang sederhana. Pada tahun 1976-an sampai 78 ketika masjid itu direnovasi, waktu menggali fondasi itu terdapat arang, banyak arang yang ada di bekas fondasi masjid. Ini sedikit membuktikan legenda yang konon masjidnya Sunan Muria dibakar itu tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, Sunan Muria lebih akrab dengan rakyat jelata. Keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang selalu diajarkan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Muria. Di puncak Gunung Muria, setiap hari tidak pernah sepi dari pengunjung yang sekedar mau berziarah atau bersikir dan meminta doa di makam Sunan Muria. Mereka percaya dengan memanjatkan doa di sekitar makam Sunan Muria, doa mereka akan terkabul. Tidak hanya sekedar berziarah, para pengunjung juga memberi sedekah untuk perawatan makam, agar mereka juga mendapatkan rezeki yang melimpah. Di Masjid Muria banyak terdapat peninggalan bersejarah. Di antaranya umpak batu, mihrab atau tempat imam, dan gentong Sunan Muria. Umpak batu adalah batu untuk menyangga tiang masjid yang berjumlah 4. Namun karena sudah termakan usia, masjid sudah mengalami perbaikan, sehingga tinggal beberapa buah saja yang masih asli. Dan gentong yang digunakan Sunan Muria digunakan untuk minum dan wudhu. Masyarakat dan peziarah masih mempercayai akan khasiat air dari gentong peninggalan Sunan Muria. Para peziarah itu saya perkirakan lebih dari 80% setiap habis ziarah itu mampir ke gentong ini untuk minum atau untuk cuci muka, bahkan untuk dibawa pulang. Mata air waktu itu beliau itu memerlukan tempat wudhu dan sebagainya. Beliau mengutus Nyi Ageng Ratu untuk memindahkan mata air dari Laren. Nah, dipindahkan ke Muria, ke dekat masjid. Tapi sebelum sampai ke masjid sudah tiba waktu subuh. Akhirnya mata air itu berhenti di yang namanya sekarang Dadal Rejoso, sehingga tempat wudhu beliau dinamakan Sendang Rejoso. Di mata air Sendang Rejoso inilah air yang digunakan Sunan Muria digunakan untuk wudhu, minum, dan memandikan kuda Sunan Muria. Dan setiap musim kemarau, di sendang ini diadakan prosesi Nguyang Cekata atau memandikan pelana kuda Sunan Muria.
Karena kecintaannya terhadap kesenian Jawa, Sunan Muria juga mewariskan berupa tembang Sinom Parijoto. Nuladolaku tamo kang tumraping tanah Jawi wong agung ngeksi kandha panemban Senopati apa pati amar suti sudanen wola nepsu. Sinom sendiri berarti daun muda. Sedangkan Parijoto adalah buah yang dipetik Sunan Muria di lereng Pegunungan Muria untuk memenuhi permintaan istrinya yang baru hamil. Dari situlah Sunan Muria menciptakan tembang Sinom Parijoto. Dengan harapan janin muda yang dikandung istri Sunan Muria ke depan menjadi anak yang mempunyai watak dan perilaku mulia seperti yang terserat di syair tembang Sinom Parijoto. Tembang Sinom iku ngemu rasa kang sepisan wong anom kudu ngudi barang sing utama kalbu kadang kala nglakoni poso lan tapa ngilangi hawa nepsune aja nganti seneng bentak sirah karo wong liya. Yen bisa saben awan lan bengine padha diudi sanubarine. Tembang Sinom Parijoto juga digunakan Sunan Muria untuk media berdakwah. Sedangkan buah yang mempunyai rasa asam pahit ini sampai sekarang masih dibudidayakan masyarakat setempat untuk dijual. Dan setelah dilakukan penelitian, buah Sinom Parijoto ternyata juga mempunyai kandungan saponin, yakni kandungan deterjen alami yang efektif untuk menghilangkan bakteri. Dari situlah masyarakat mulai sadar akan khasiat buah Parijoto, serta nilai sejarah buah Parijoto itu sendiri. Sudanen hawa lan nepsu. Sinom Parijoto adalah sebuah tembang yang mengandung nasihat di setiap liriknya, yang tentu ditujukan untuk anak muda agar lebih bijak dalam menjalani hidupnya. Tanapi ing siang latri. Namun, tembang Sinom Parijoto sendiri kini mulai tergerus zaman dan mulai jarang terdengar. Sinom Parijoto adalah salah satu contoh hasil budaya yang saat ini mulai hilang. Padahal masih banyak kebudayaan lain di Kudus yang akan bernasib sama jika kita semua tidak melestarikannya. Dan ini merupakan tanggung jawab generasi muda untuk selalu melestarikan kebudayaan yang luhur ini.